Memiliki kolam hias bisa menjadi hal yang bagus mengingat fungsinya sebagai pendukung konsep bangunan. Tetapi, masalah bisa muncul jika kita tidak merawatnya dengan benar. Seperti yang dapat kita lihat, kolam hias yang berada di Departemen Teknik Lingkungan ITS ini berwarna hijau. Jika kita melihat warna hijau dalam kolam, hal tersebut dapat diartikan dengan munculnya ganggang. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab air kolam berlumut dan berwarna hijau. Kondisi ini dapat terjadi ketika air di dalam kolam terkena suhu hangat secara langsung dari sinar matahari. Hal lain yang bisa menjadi penyebab munculnya alga atau lumut sehingga air kolam berwarna hijau adalah terdapat kotoran berupa debu atau daun yang mengendap lama di bagian lantai dan tidak tersentuh, serta perawatan yang tidak kontinu. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah ini adalah dengan menyalakan filter kolam. Kotoran yang ada di dalam kolam bisa tersaring sehingga air yang nantinya dikeluarkan bisa dalam kondisi yang bersih. Selokan yang berada di samping departemen sering terlihat mampet sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir dan banyak sampah yang mengambang. Hal ini dikarenakan selokan tersebut dipenuhi sampah dan material lain yang sengaja dibuang di dalamnya. Padahal, fungsi sebenarnya dari adanya selokan adalah untuk mengalirkan kelebihan air menuju suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selain itu, kurangnya kesadaran semua pihak terkait akan pentingnya selokan menjadikan mereka menyepelekan kebersihan selokan dan penyebab yang dialaminya. Jika dibiarkan, air yang ada di selokan tersebut bisa meluap dan menyebabkan genangan yang dapat mengakibatkan mobilitas di area sekitar selokan menjadi tidak nyaman dan terganggu. Maka dari itu, diperlukan sosialisasi akan pentingnya membersihkan selokan kepada pihak-pihak terkait dan diadakan kegiatan pembersihan selokan secara rutin dengan bergotong royong, minimal seminggu sekali, dan bisa ditingkatkan hingga 2-3 kali seminggu saat musim hujan tiba. Selain itu, menghilangkan kebiasaan membuang sampah atau benda apapun yang dapat menghambat aliran air juga perlu ditingkatkan. Sampah berserakan merupakan salah satu masalah yang cukup sering dihadapi di lingkungan sekitar, seperti di pinggir jalan atau di sekolah. Dampak dari sampah berserakan terhadap lingkungan ialah dapat merusak pemandangan, menyebabkan bau yang tidak sedap, dan juga dapat mencemari lingkungan. Sampah berserakan biasanya disebabkan karena kurangnya akan kesadaran diri dalam membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga disebabkan karena banyaknya sampah yang dihasilkan tiap harinya. Upaya untuk mencegah terjadinya sampah berserakan ialah dengan cara membiasakan diri agar bisa mengurangi aktivitas membeli produk yang seharusnya bisa dikurangi, seperti menggunakan tumbler saat membawa air minum tanpa harus membeli botol plastik air minum. Sebagai solusi dari masalah sampah berserakan ialah dapat menambah jumlah tempat sampah, meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan juga mengurangi jumlah produksi sampah tiap harinya. Pencemaran udara juga merupakan hal yang harus dihindari untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga tanpa polusi. Udara menjadi substansi perpindahan partikel tercemar dengan sangat cepat sehingga akan segera diketahui melalui indera penciuman. Berdasarkan analisis pencemaran lingkungan, disebutkan bahwa udara yang bersih ialah udara yang kita butuhkan untuk bernafas dan tentunya menyehatkan tubuh. Selain itu, udara yang bersih tidak membawa partikel-partikel berbahaya untuk kesehatan. Ciri-ciri udara bersih ditandai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, tidak berwarna dan juga tidak berbau. Namun di teknik lingkungan sendiri terdapat alat pengolahan bekas lab yang menyebabkan bau dan udara di sekitar menjadi tidak sesuai dengan ciri udara bersih. Oleh karena itu, kami memasukkan hal tersebut ke dalam analisis pencemaran lingkungan. Adapun juga masalah lingkungan yang terdapat di TL ialah pemborosan energi. Seperti yang diketahui, menyalakan lampu ketika tidak digunakan khususnya pada siang hari merupakan salah satu perilaku yang membuat konsumsi listrik meningkat. Selain itu juga membuat listrik yang digunakan terbuang secara cuma-cuma. Seperti hal yang diketahui juga bahwa pembangkit listrik yang digunakan saat ini kebanyakan berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini tidak dapat diperbarui sehingga jika tidak mampu mengontrol penggunaan listrik akan menimbulkan dampak seperti bertambahnya emisi karbon di udara yang mana menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini mempengaruhi seluruh aspek seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Dampak lain yang dihasilkan akibat pemborosan listrik ini diantaranya berkurangnya cadangan listrik sehingga mampu menimbulkan kondisi darurat listrik, terjadinya pemadaman bergilir yang diputuskan secara sepihak sebagai upaya penghematan listrik, dan tagihan listrik yang meningkat. Penghematan energi listrik ini dibutuhkan kesadaran dalam diri sendiri.